Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullih wa kaffa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini dibangun atas 5 perkara. Bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam ini dibangun atas 5 perkara. Dan ada salah satu bangunan yang sangat penting di dalam Islam, yaitu zakat. Dan sangat menarik kalau kita bicara tentang zakat, secara definisi, zakat itu memang sepertinya kita mengeluarkan harta kita. Tapi kalau kita kembalikan ke dalam definisi, ke dalam pengertian dari para ulama mengatakan bahwa zakat itu justru maknanya adalah berkembang. Zakat itu maknanya adalah keberkahan, bertambah-tambahnya keberkahan. Jadi meskipun bangunan ini seperti kehilangan atau mengeluarkan harta, seorang muslim diwajibkan untuk mengeluarkan harta. Tapi pada sejatinya bangunan inilah justru yang akan membangun kesejahteraan untuk siapapun yang mengeluarkannya. Ya tentu juga siapa yang menerimanya pun akan mendapatkan kesejahteraan. Tapi yang paling utama adalah yang mengeluarkannya. Mereka yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan kesejahteraan karena tadi makna dari zakat itu sendiri adalah keberkahan. Sementara kita tahu bahwa makna dari berkah itu sendiri adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Dan karena ini ada hubungannya dengan harta, maka kebaikan tentang harta kita pun akan bertambah-tambah. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan zakat. Jadi kalau bicara tentang bangunan ini memang sangat luar biasa. Hal ini yang pertama adalah diwajibkan oleh Allah. Dan kenapa diwajibkan oleh Allah? Hikmahnya sangat luar biasa. Karena Allah menginginkan keberkahan untuk harta kita. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Dan kalaupun misalnya kita bicara tentang berapa banyak yang dikeluarkan, tidak banyak. Jika kita memiliki harta selama 1 tahun setara dengan 85 gram emas, itu Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kita mengeluarkan 2,5% saja, sedikit saja dari harta yang bertumpuk selama 1 tahun 85 gram emas itu. Jadi kalaupun misalnya kita hitung-hitung ya hanya sekitar tidak terlalu banyak yang kita keluarkan tersebut. Nah ini mudah-mudahan juga bisa menjadi sebuah semangat untuk kita. Dan terlebih lagi ya kalau misalnya kita bicara tadi ini adalah perintah Allah. Bukan hanya keberkahan tentu yang kita kejar karena ini tabiatnya kita menginginkan ada keberkahan. Tapi yang paling penting adalah kita mengejar ketaatan kita kepada Allah. Kita adalah makhluk yang diciptakan dan Allah memerintahkan itu, tentu pasti ada kebaikan-kebaikan di balik itu semuanya. Kita pun harus mengingat, sahabat yang dirahmati oleh Allah, bahwa dulu di eranya Abu Bakar As-Siddiq menegaskan kepada umat Islam bahwa zakat ini tidak harus dilakukan. Bahkan kemudian beliau radhiyallahu anhu itu menyamakan yang namanya zakat dengan sholat. Artinya siapapun yang menolak kewajiban zakat ini sama dengan menolak kewajiban sholat. Maka kemudian terjadi peperangan. Ada beberapa kali peperangan memerangi orang-orang yang menolak kewajiban zakat itu. Nah ini merupakan satu hal yang perlu untuk kita ingat-ingat dan kita upayakan untuk kita menghitung harta kita. Hartanya juga berasal dari Allah, tentu kita tidak akan keberatan untuk mengeluarkan hal tersebut. Nah jika kemudian kita selama ini kurang berhati-hati dengan harta kita, mungkin atau kita lalai atau mungkin kita lupa, lalu kita terlewat ya ketika kita hitung ternyata selama ini kita sudah masuk untuk harus membayar zakat tapi kita belum untuk membayar zakat itu, lakukan segera dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menemukan Allah Maha Penerima Taubat. Allah Maha Penerima Taubat. Segera keluarkan zakat kita agar kita bisa tercatat lagi sebagai hamba Allah yang taat dan agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari harta kita.
Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang digerakkan untuk segera membayar zakat, dan mari kita raih keberkahannya, mari kita jemput keberkahannya. Keberkahan yang sekali lagi maknanya adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Harta yang kita kumpulkan dengan cara yang halal, kita keluarkan zakatnya, maka harta yang tersisa yang kita gunakan untuk keluarga kita gunakan untuk anak-anak kita gunakan untuk keluarga kita, insya Allah itu harta yang akan membangun kebaikan, karakter yang baik dari anak-anak kita, keluarga yang sakinah, keluarga yang nyaman, yang dibiayai dari harta yang diberikan oleh Allah yang sudah kita bersihkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan itu semuanya, berbahagia bersama dengan zakat, karena zakat adalah pintu keberkahan untuk harta kita, sehingga kita bisa leluasa untuk berjalan di muka bumi di bawah naungan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, barangkali mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.